Halo para pengguna ATM bersama dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi kesehatan yang prima. Kali ini Mopips akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh Jason Statham berjudul Wrath of Man tahun 2021. Jika sudah pasang handsfree dan merebahkan diri, hayu kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan kejadian perampokan bersenjata terhadap sebuah mobil lapis baja yang baru saja keluar dari depot penyimpanan uang tunai. Perampokan itu menewaskan 2 petugas dan 1 warga sipil. Scene kemudian beralih kepada seorang pria yang akan melamar pekerjaan sebagai petugas pengantar uang pada perusahaan Fortico yang telah dirampok tadi. Pria ini bernama Patrick Hill. Bullet, seorang petugas senior, menghampiri Patrick Hill dan menyebutnya dengan sebutan H. Pada hari berikutnya, Bullet membimbing H melakukan latihan sekaligus tes kebugaran, menembak, serta menyetir, dan H dinyatakan lolos dengan nilai pas-pasan. Di ruangan ganti, Bullet mengenalkan H kepada petugas keamanan yang lain sekaligus memberikan kunci loker untuknya. Tugas pertama H adalah melakukan pengantaran ringan bersama Dave. Terlihat Dave sangat congkak dan bertingkah seperti jagoan hebat. Setelah mengambil uang di sebuah bank, mereka kembali ke depot. Pada hari selanjutnya, Dave dan H melakukan tugas pengantaran dan pengambilan uang seperti biasa. Saat menunggu Bullet mengambil uang, terdengar suara Bullet di HT yang sepertinya sedang disekap dan menerima salam olahraga. Dave yang jagoan ternyata seorang yang mudah panik dan penakut. Berbeda dengan H, walaupun terbilang baru, dia sangat santuy menghadapi situasi. Jelas ini adalah sebuah perampokan. Perampok itu mengancam akan menembak Bullet jika tidak mengikuti perintahnya memindahkan uang ke mobil lain. H sengaja melempar uang ke tanah, bukan ke dalam bak mobil. Tiba-tiba H menghabisi semua perampok itu dengan tenang. Tidak ada ekspresi takut ataupun panik. Kemudian 2 petugas FBI menginterogasi Bullet dan H atas perampokan tadi. Semua orang terheran-heran bagaimana mungkin H bisa menghabisi 6 perampok bersenjata sendirian. Kemudian H diperlihatkan video perampokan sebelumnya yang ada di awal scene. Apakah mereka orang yang sama atau bukan? H mengatakan tidak. Terry, atasan H yang akan memindahkan H ke bagian admin, dicegah pemilik perusahaan Fortico agar H tetap di lapangan karena dia benar-benar bisa diandalkan, serta bisa menjadikan image perusahaannya lebih dipercaya klien. 2 petugas FBI yang menginterogasi H melaporkan kepada atasannya bahwa itu adalah dia. Sang atasan yang bernama Agent King memerintahkan agar H jangan ditangkap. Dia berkata, biarkan pelukis melukis. Pada malam hari, seorang tante berambut panjang memberikan berkas semua petugas Fortico dan sebuah laporan otopsi. 3 bulan kemudian terjadi lagi perampokan terhadap mobil lapis baja yang dibawa oleh Bullet dan H. Perampok itu menyuruh mereka berdua keluar dari mobil. Saat H keluar memperlihatkan babangusnya, perampok itu ketakutan dan pergi begitu saja seperti melihat curi. Scene kemudian beralih pada 5 bulan yang lalu. Terlihat H yang seorang bos mafia sedang bersama dengan anaknya akan membeli camilan untuk dikunyah. H menerima telepon dari anak buahnya bahwa tugas pengintaian mobil lapis baja tidak bisa dilakukan karena rekannya mengalami kecelakaan. Untuk itu H yang harus melakukan pengintaian rute mobil Fortico apakah akan berbelok ke kiri atau ke kanan setelah keluar dari depot. H kemudian melakukan pengintaian sembari membelikan makanan untuk anaknya yang menunggu di mobil. Dan kita akan kembali diperlihatkan kepada perampokan di awal scene yang menewaskan 2 petugas dan 1 warga sipil. Warga sipil tersebut ternyata adalah anak dari H sendiri. Edge juga terkena tembakan saat menghampiri anaknya, tetapi beruntung masih bisa diselamatkan.
3 minggu kemudian, Edge tersadar setelah dilakukan perawatan karena luka tembaknya. Edge begitu terpukul setelah kehilangan anaknya, ditambah sang istri terus menyalahkan Edge karena kematian sang anak. My condolences for your loss. Edge yang saat itu mempunyai kuasa sebagai bos mafia meminta daftar nama pembunuh anaknya kepada Agent King, seorang atasan FBI yang kita lihat sebelumnya. Ternyata Agent King hanya memberikan petunjuk beberapa nama yang mungkin terkait karena FBI juga masih belum bisa menangkap para pelaku. Edge diizinkan melakukan tindakan apapun termasuk menghabisi para penjahat dalam daftar itu karena sekaligus mewakili tugas kepolisian. Edge dan anak buahnya mulai melakukan penyerangan untuk mencari pembunuh anaknya, dan penyerangan inilah yang membuat Edge menjadi buronan FBI karena hanya Agent King saja yang tahu kesepakatannya. Dari beberapa penjahat yang didatangi Edge dan anak buahnya, hanya ada satu petunjuk yang mengarah ke sebuah rumah tempat COD benih. Tetapi setelah diinterogasi, mereka hanya perampok biasa dan tidak pernah merampok mobil lapis baja. Edge menghabisi semua penjahat itu kemudian melepaskan para gadis yang disekap, bahkan memberikan mereka uang. Mike, sang anak buah Edge, menyarankan bosnya untuk berhenti mencari pembunuh anaknya karena kemungkinan ini ulah orang dalam pada perusahaan Vertigo. Edge setuju dengannya dan mengatakan akan pergi ke London. Padahal Edge mendatangi seseorang untuk memalsukan identitasnya agar bisa masuk ke dalam perusahaan Vertigo. Itu sebabnya perampok yang kemarin kabur setelah melihat wajah Edge merupakan anak buahnya sendiri. Scene beralih kepada para perampok sebelum mereka melancarkan aksinya. Perampok itu ternyata merupakan kumpulan bapak-bapak mantan tentara yang sudah pensiun dari kesatuannya, tetapi mereka tetap menjalin tali silaturahmi dan saling menceritakan kondisi perekonomian masing-masing. Mereka mulai melakukan perampokan karena tuntutan ekonomi. Diketahui dana pensiun mereka tidak cukup untuk membelikan anaknya Kinder Joy. Tim dipimpin oleh sersan mantan atasan di kesatuan mereka, dan ini adalah Jan, pembunuh anak Edge yang selalu bertindak ceroboh dan sangat polontong. We go after Tash. We will not hesitate to kill you. Don't be a hero. We have found our opportunity to stand tall, normal, be smart. Don't go buying anything flat. Fantastic. Thank you. We haven't even tapped into our skill set. Karena merampok rumah orang kaya dirasa masih kurang, mereka mulai merampok jasa pengantar uang dengan keahlian mereka sebagai mantan tentara. Hingga akhirnya mereka mulai merampok mobil lapis baja milik perusahaan Vertigo dan menewaskan anak Edge. Karena sifat manusia tidak akan pernah puas, maka bapak-bapak yang tersesat di jalan kegelapan ini mulai menyusun rencana yang diusulkan oleh sang sersan, yakni merampok depot Vertigo tempat Edge bekerja. Karena keuntungan yang akan didapat sangat menjanjikan, yakni sekitar 160 juta dolar dibagi 7, maka didapatkan sekitar 230 miliar rupiah untuk setiap orang. Sersan mendatangi kediaman Jan untuk mengajaknya memulai perampokan. Sersan memperingatkan Jan untuk tidak mencolok karena gaya hidupnya yang mewah dari kartu kredit, agar identitas mereka tidak dicurigai pihak kepolisian. Di perjalanan, Bullet berterus terang kepada Edge bahwa dia ternyata adalah orang yang menghubungkan semua perampokan yang terjadi kepada perusahaannya. Bullet memperingatkan kalau Edge mau selamat, Edge harus menuruti semua perintahnya karena hari ini mereka akan merampok depot, dan Bullet akan membawa para perampok itu masuk ke depot. Kemudian terlihat para perampok mulai masuk ke dalam mobil dengan memakai APD lengkap serta membawa banyak senjata. Singkat cerita, sampailah mereka ke depot. Tak ada kecurigaan dari penjaga pintu gerbang hingga mereka berhasil masuk dan melancarkan aksinya dengan berpura-pura menyandera Bullet. Tak disangka para petugas pemberani melakukan perlawanan dengan menembaki para perampok. Tetapi karena baju yang dikenakan anti peluru, mereka berhasil melumpuhkan para petugas keamanan Vertigo. Satu perampok tumbang dalam adu tembak. Perampok yang lain kemudian masuk dengan mobil van untuk mengangkut semua uang yang ada di perusahaan tersebut. Terlihat Edge, Dave, serta Terry diikat oleh para perampok agar tidak bisa melawan. Saat seorang petugas menembak, Edge mempunyai kesempatan untuk melawan.
Walau dengan tangan terikat, Edge mampu melumpuhkan salah satu perampok. Sementara tim SWAT sedang menuju TKP, Edge kemudian menyamar menggunakan baju para perampok tersebut dan berhasil menghabisi satu perampok lainnya. Di sisi lain, Bullet berhasil melumpuhkan dua rekan kerjanya, kemudian melepaskan tembakan ke arah Edge setelah Edge menembaki para perampok yang tersisa. Sersan, Jan, dan Bullet segera meninggalkan lokasi dengan membawa uang hasil jarahannya. Jan menatap ke arah Edge yang sudah terkapar karena tembakan dari Bullet. Di luar, pihak kepolisian terus mengejar mobil para perampok itu. Tapi dengan kecerdikannya mereka bisa lolos. Bukannya menolong Sersan yang terluka, Jan malah menghabisi sang Sersan yang telah mengalami luka tembak sebelumnya. Tersisa kini tinggal Bullet dan Jan saja. Where's the Sarge? He's not coming. He's fucking dead, Bullet. Karena memang dasarnya si Jan ini manusia serakah, maka Jan juga menghabisi Bullet dan membawa semua uang hasil jarahan tersebut. Too fucking slow. Tim SWAT pun kehilangan jejak si Jan dan dia berhasil lolos hingga ketika dia sedang beristirahat di apartemennya serta meminum sedikit es teh manis, tiba-tiba Jan mendapati sebuah ponsel yang berdering di tengah tumpukan uang. Ternyata itu adalah ulah dari Edge yang sengaja memasukkan HP untuk melacak keberadaan si Jan setelah dia kabur. Edge kemudian menjelaskan sebab kematian anaknya adalah karena luka tembak di bagian hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Setelah itu, Edge mulai menembak Jan di bagian hati, dilanjutkan ke paru-paru, limpa, dan terakhir ke jantung, agar Jan bisa merasakan sakit yang sama dengan anaknya. Setelah itu, Edge berjalan keluar dan menyudahi kesepakatan dengan Agent King. Kemudian, film pun berakhir. Alur film sebenarnya sederhana. Edge yang diperankan oleh Jason Statham, aktor yang kita tahu mempunyai gaya santuy dan diam-diam nyerut, merupakan seorang ayah sekaligus bos sebuah gangster atau mafia yang menyaksikan anaknya mati tertembak. Edge kemudian mencari pembunuh anaknya dengan menyamar sebagai petugas keamanan di sebuah perusahaan jasa pengantar uang tunai. Rating IMDb untuk film ini adalah 7,2. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika tindak kejahatan yang kita pilih sebagai alasan karena bertahan hidup, siap-siap saja kehidupan Anda tidak akan bertahan. Oke, sekian dulu rangkum film dari Mo Pipis. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Buat teman-teman yang udah subscribe, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu dikelilingi orang-orang tercinta. Tetaplah berada di jalan yang benar. See you on next video. Permios.